Salam bilioner cerdas, kembali di sini dengan Cerdas Kripto, platform yang akan menyediakan informasi terupdate dari dunia cryptocurrency, baik berita, analisa, dan airdrop yang bisa bilioner cerdas nikmati hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi bilioner cerdas yang merayakan Imlek pada hari ini 1 Februari 2022. Langsung saja berita pertama dari Cointelegraph. Geometrik harga Bitcoin utama menyarankan BTC siap untuk merebut kembali 40.000 dolar. Data menunjukkan 34.000 dolar adalah yang terendah dari kinerja BTC baru-baru ini. Bisa menjadi tanda bahwa para pedagang mulai membuka posisi beli baru. Cryptocurrency mengalami minggu yang bergejolak setelah Bitcoin tiba-tiba jatuh ke 33.000 pada 24 Januari. Namun penurunan tajam 9% pulih sepenuhnya dalam waktu 8 jam setelah harga BTC mendapatkan kembali dukungan 36.000 dolar. Kapitalisasi pasar kripto total menyajikan peningkatan mingguan 1,6% sejalan dengan kinerja Bitcoin. Perhatikan bagaimana harga 24 Januari membentuk posisi terendah yang lebih tinggi dan saat ini menunjukkan dukungan di 1,75 triliun dolar, bahkan dengan harga turun 22% pada tahun 2022. Total kapitalisasi pasar kripto menunjukkan kenaikan yang sehat sebesar 12,5% sejak terendah 24 Januari. Investor terkena dampak negatif oleh berita bahwa Gedung Putih Amerika Serikat dilaporkan sedang mempersiapkan perintah eksekutif tentang kripto untuk membuat lembaga pemerintahan melalui analisis risiko pada cryptocurrency sebagai ancaman keamanan nasional. CEO Apple, Tim Cook, mengatakan dalam panggilan investor pada 27 Januari bahwa aplikasi Metaverse memiliki banyak potensi dan perusahaannya berinvestasi dalam pengembangan augmented reality pada perangkatnya. Berita itu cukup melontarkan token terkait Metaverse hingga 36% termasuk Flow, Sandbox, Decentraland, Engine Coin, dan Arrowware. Di sisi lain, Terra Luna terkena dampak setelah mata uang cadangan Wonderland Money yang berbasis Long Valence mengumumkan bahwa proposal yang tertunda akan menentukan apakah proyek tersebut ditutup atau tidak. Akibatnya stablecoin MIM turun di bawah 1 dan beberapa berspekulasi bahwa ini mungkin memiliki efek knock-on pada token Luna dan USD Terra. Premio Kickstarter mengukur perbedaan antara perdagangan peer-to-peer yang berbasis Cina dan dolar Amerika Serikat resmi. Angka di atas 100% menunjukkan permintaan yang berlebihan dan untuk investasi cryptocurrency. Di sisi lain, diskon 5% bisa menunjukkan aktivitas penjualan yang berat. Kontrak bulan tetap ini biasanya diperdagangkan dengan sedikit premi, menunjukkan bahwa penjual meminta lebih banyak uang untuk menyelesaikan lebih lama. Akibatnya berjangka harus diperdagangkan dengan premi 0,5% hingga 2% di pasar yang sehat, situasi yang dikenal sebagai kontango. Mempertimbangkan bahwa kapitalisasi pasar cryptocurrency agregat turun 22% pada tahun 2022, struktur pasar terlihat siap untuk pemulihan. Kecuali perubahan signifikan dalam fundamental ini, Bitcoin naik mungkin mulai merasa nyaman menambahkan posisi di bawah 40.000 dolar. Semoga analisa yang tadi dapat terjadi, yaitu pemulihan harga Bitcoin sehingga menarik harga koin-koin lainnya. Berikutnya masih dari Cointelegraph. Agenda Parlemen India termasuk sesi pelatihan kripto mengabaikan undang-undang yang melarang aset digital. Buletin terbaru mencakup agenda Majelis Rendah Parlemen India mencakup kuliah tentang pemahaman cryptocurrency dan dampak ekonominya. Menurut publikasi Senin dari Lok Sabha, kelompok lembaga penelitian dan pelatihan parlemen untuk demokrasi di dalam pemerintahan telah menyelenggarakan malam pelatihan untuk anggota parlemen pada hari Rabu mengenai kripto dan dampaknya terhadap ekonomi India. Selain itu, kalender bisnis legislatif untuk Majelis Rendah Parlemen tidak lagi mencakup RUU yang berpotensi melarang kripto di negara tersebut. Undang-undang yang diusulkan telah muncul di agenda parlemen negara itu beberapa kali sejak Mahkamah Agung India membatalkan larangan total terhadap kripto pada tahun 2020 yang telah diberlakukan oleh Bank Sentral. Reserve Bank of India juga dapat segera bergerak maju dengan uji coba mata uang digital Bank Sentral, Rupee Digital. Tetapi pada saat publikasi, para pejabat belum mengumumkan uji coba untuk CBDC. Sesi anggaran secara resmi dimulai Senin, dengan kedua dewan di Parlemen India berencana untuk bertemu dalam shift terpisah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sidang diperkirakan berlangsung hingga Mei.
Semoga adopsi di India bisa berhasil positif karena India salah satu negara terbesar yang mengadopsi cryptocurrency saat ini. Berita berikutnya dari Zai Crypto. Shiba Inu dan Polygon berlomba di market cap di tengah meledaknya aktivitas ekosistem. Polygon telah melampaui Shiba Inu dalam hal kapitalisasi pasar setelah penurunan besar selama seminggu terakhir. Shiba Inu mendapatkan kembali beberapa kerugian. Meskipun mengalami kerugian, SHIB telah meningkat lebih dari 40.000% dalam 12 bulan terakhir. Seperti sebagian besar pasar cryptocurrency, Shiba Inu telah mengalami penurunan nilai dalam beberapa bulan terakhir, kehilangan lebih dari 30% nilainya dalam seminggu terakhir. Namun hal-hal mungkin mencari aset karena terus mempertahankan pijakan di peringkat 15 kripto teratas, tepat di bawah Matic Polygon. SHIB telah mendapat pukulan besar awal bulan ini, kehilangan lebih dari 30% nilai asetnya. Aset menghadapi dua penurunan besar pada hari Jumat dan Sabtu 2 minggu terakhir, masing-masing goyah sekitar 16 dan 7%. Namun minggu melihat beberapa keuntungan sekitar 10% bergerak dari $0,00002051 pada penutupan hari Sabtu ke $0,00002245 pada hari Minggu. Kebangkitan Polygon melawan Shiba Inu telah dikaitkan dengan institusi yang memanfaatkan penurunan harga baru-baru ini untuk membeli token dalam jumlah besar. Pada saat itu, jaringan Polygon memiliki banyak berita positif, termasuk kepala gaming YouTube Brian White meninggalkan platform berbagi video untuk bergabung dengan tim di Polygon. Pada tahun 2021, Shiba Inu menggemparkan dunia kripto, tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada akhir 2021. Untuk menghilangkan tag meme, tim Shiba Inu telah bekerja untuk memperkenalkan kasus penggunaan untuk jaringan saat berusaha dan mencap tempatnya di antara cryptocurrency teratas. Shiba Inu telah terdaftar di bursa teratas termasuk Kraken berkat komunitasnya yang ramai. Saat ini Shiba dapat digunakan pembayaran 600 merchant. Semoga dengan meningkatnya adaptasi Shiba Inu dan Polygon sama-sama saling menaikkan harga kedua koin tersebut. Berikutnya masih dari zaicrypto.com. Analis menguraikan alasan mengutarakan mengapa pertumbuhan eksplosif NFT dapat menimbulkan masalah bagi pasar Bitcoin. Bahkan ketika pasar kripto menderita, token atau NFT tidak dapat dipertukarkan yang diproyeksikan akan sangat menonjol di ruang teknologi pemula yang disebut metaverse masih menjaring uang dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi pengamat yang lebih dalam menunjukkan bahwa tren ini mengancam bisa bullish Bitcoin terhadap data historis. Ini baru-baru ini diamati oleh Chris Burniske, seorang investor cryptocurrency dan mitra placeholder VC. Satu pendiri perusahaan modal ventura yang berfokus pada blockchain placeholder, Burniske membagikan pendapatnya tentang pasar kripto dan NFT. Burniske menyarankan bahwa volume booming dan harga di sektor NFT dapat mengindikasikan pasar bearish berkepanjangan yang akan segera terjadi. Burniske ingat bahwa Litecoin melonjak kembali pada tahun 2013 setelah berminggu-minggu setelah rally Bitcoin mendingin. Demikian pula Bitcoin memuncak pada Desember 2017, tetapi Ether memperpanjang tren naiknya selama sebulan. Selain itu, BTC dan Ethereum anjlok bersamaan dengan saham Desember lalu, meninggalkan lapisan satu alternatif di wilayah hijau. Bitcoin diperdagangkan sekitar $38.358,11 pada saat publikasi. Cryptocurrency sedang mengalami pendarahan 3 bulan berturut-turut di tengah meningkatnya kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global untuk meredam inflasi, yang mengatakan Burniske berpikir Bitcoin akan baik-baik saja selama dapat mencapai dasar rute ini segera dan tidak ada lagi faktor makro yang merugikan yang akan melakukan investor untuk menjual segalanya. Berikutnya kembali dari Cointelegraph. Bitcoin akhirnya meluncurkan peningkatan utama Mimble. Serta privasi datang ke Litecoin bahkan ketika regulator terus meneliti protokol peningkatan anonimitas. Setelah 2 tahun pengembangan, Litecoin akhirnya meluncurkan peningkatan Mimble yang sangat dinanti, membuka pintu untuk transaksi yang lebih berorientasi privasi di jaringan. Mimble adalah protokol terdesentralisasi yang berfokus pada privasi yang namanya diambil dari mantra pengikat lidah yang pertama kali dibuat terkenal dalam seri buku Harry Potter. Protokol memiliki fitur kerahasiaan yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan informasi transaksi. Ini juga menyediakan kerangka kerja untuk blockchain lain untuk meningkatkan kegunaan cryptocurrency mereka.
Privasi yang mempromosikan anonimitas dan upaya untuk mengaburkan transaksi buku besar digital telah mendapat sorotan di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan Cointelegraph. Beberapa bursa membuang dukungan mereka terhadap koin privasi terkemuka Monero, Zcash, dan Dash pada awal 2021 di tengah panasnya regulasi. Meskipun menjadi salah satu cryptocurrency paling awal yang memasuki pasar, Litecoin telah berjuang untuk tetap relevan selama bertahun-tahun. Litecoin saat ini berada di peringkat 21 dalam peringkatan kapitalisasi pasar dengan nilai total 7,5 miliar dolar. Berikutnya dari Crypto Briefing. TX kaitkan 400 juta dolar dengan penilaian 32 miliar dolar. FTX Sam Bankman-Fried terus menikmati pertumbuhan di tengah pasar yang goyah. Pertukaran telah mengumpulkan 400 juta baru, menempatkan penilaian barunya pada 32 miliar dolar. Pendanaan baru dikatakan terutama untuk merger dan akuisisi. FTX telah mencapai penilaian sebesar 32 miliar dolar, di samping peningkatan modal terbaru sebesar 400 juta dolar di pengumuman hari Senin. Pertukaran ini telah mengumpul 400 juta dolar dalam putaran pendanaan seri C dari investor termasuk Temasek, Paradigm, Lightspeed Venture Partners, SoftBank Vision Fund 2, dan lainnya. Bulan Januari 2022 menemukan FTX sebagai perusahaan dengan pertumbuhan tercepat secara global pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 600% dalam volume perdagangan sepanjang tahun. Selama waktu ini, bursa mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar dolar dari investor terkenal seperti Sequoia, Paradigm, SoftBank, dan Tiger Global. Ini termasuk putaran pendanaan Juli yang menghasilkan 900 juta dolar dan menempatkan penilaian FTX pada 18 miliar dolar, yang diikuti oleh putaran Oktober yang mengumpulkan 420 juta dolar dengan penilaian 25 dolar. Pertukaran telah menyatakan dan akan menggunakan modal yang baru dikumpulkan untuk merger dan akuisisi. Di masa lalu, bursa telah mengakuisisi aplikasi pelacak portofolio kripto Blockfolio serta LedgerX, platform perdagangan derivatif kripto yang diatur sepenuhnya. Bulan ini saja, FTX meluncurkan dana modal venture senilai 2 miliar dolar dalam kemitraan dengan Lightspeed yang disebut FTX Ventures. Dengan berita positif ini dapat meningkatkan nilai FTX. Jadi kita masuk ke dalam airdrop pertama dari Crypto Hunter. Airdrop ini akan memberikan satu kartu NFT misteri untuk 10.000 peserta acak. Untuk rujukan memperoleh 50 CHT. Bergabung dengan Telegram, Twitter, dan YouTube untuk bisa menikmati airdrop. Airdrop berakhir di 5 Februari 2022. Total airdrop adalah 10.000 NFT dan 50.000 CHT. Tanggal distribusi 7 Februari 2022. Airdrop berikutnya dari Rise. Rise sendiri sudah terdaftar di Onus, PancakeSwap, dan diaudit oleh Certic, yang akan memberikan sekitar 4 dolar atau 100 Rise kepada 500 peserta acak dan 10.000 Rise untuk 15 project teratas. Untuk mengikutinya, daftar di Onus, ikuti Telegram, Twitter, dan tugas lain di airdrop bot. Sebagai catatan tambahan, Anda akan langsung menerima tambahan 10 USDT plus 1 kripto gratis dengan mendaftar di situs web Onus. Total airdrop pool adalah 60.000 Rise. 15 project teratas akan dihargai dengan posisinya masing-masing. Airdrop Bigfoot Town. Bigfoot Town akan menawarkan 200 VOP untuk masing-masing 1.000 peserta acak dan 100 VOP untuk 200 project teratas. Tinggal bergabung dengan Telegram, Twitter, Facebook, dan tugas lainnya. Anda akan bisa menikmati airdrop Facebook Town. Berikutnya adalah LiveMe. LiveMe airdrop sendiri sudah diaudit oleh Tech Audit yang akan menawarkan 1 juta LiveMe untuk 500 peserta acak dan 50 juta LiveMe atau sekitar 500 dolar untuk 10 project teratas. Tinggal mengikuti Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube LiveMe. Anda bisa menikmati airdrop. Berikutnya Fight Tribe. Fight Tribe senilai 20 dolar untuk masing-masing 400 peserta acak dan 20 dolar untuk 100 project teratas. Untuk menikmatinya bisa mengikuti Twitter, Instagram, dan bot airdrop yang sudah tersedia. Airdrop yang diberikan adalah 10.000 dolar yang
akan didistribusikan di akhir Februari ini. Semoga Anda dapat bijak menggunakan semua berita analisa untuk menjadi keputusan Anda dalam trading cryptocurrency dan tidak untuk membayarkan 1% pun dalam airdrop giveaway yang diberikan. Billionaire cerdas, salam cerdas kripto.